Sebelum kita bisa mencapai satu titik, kita harus kenal kita dulu. Hadirnya kita di tempat kejo itu harus mempengaruhi orang di samping kita. Pemasaran atau marketing tadi itu sebuah upaya untuk mengkomunikasikan dan mengedukasi produk pada target pasar. Kalau upaya saya supaya Bapak Ibu berjuang, itu namanya sales. Misalnya jemput Bapak Ibu karena melahirkan serba itu sales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan ya? Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati telah hadir bersama kita Bapak Rani ya, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bersama Bapak Ibu hadir di sini. Tentunya ini suatu kebanggaan buat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini baik sadar, baik kita tak sadar, baik kita tahu, baik kita tak tahu, baik kita merasa, baik kita tidak merasa, Allah sudah kasih kita nikmat. Allah hari ini bangkitkan kita dari bangun tidur, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, kaki masih bisa melangkah, masih bisa klik WhatsApp kan? Masih bisa lihat ayam pagi ini gitu. Karena kalau qadarullah Allah cabut, maka hari ini mungkin kita tak semangat. Tapi begitulah Allah memberi kita nikmat, bahkan nikmat yang tak pernah kita minta dan tidak kita sadari sama sekali. Jadi hari-hari aktivitas saya di Dinas Kesehatan Kabupaten saya di bidang P2 yang ngurusin pemberantasan penyakit menular. COVID, bukan saya yang COVID kan ya, tapi saya ngurusin COVID, imunisasi, surveillance, DBD dan seterusnya yang berhubungan dengan data dan statistik. Tapi di sekelas, saya itu bagian hubungan antar lembaga. Jadi kemudian Pak Rani, saya juga dosen di Akademi Kebidanan Salma. Sekaligus saya juga ketua yayasannya. Nah, saat ini kita sedang progres membuka Institut Pertanian Perkebunan Nusantara di Siak. S1 Agroteknologi, S1 Agrowisata, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Mimpi kita bagaimana Siak juga berkembang di dunia pertanian. Kalau Bapak Ibu lihat baju yang saya pakai, ini brandingan kita ke petani Bapak Ibu. Nanti petani nggak lagi lusuh Pak, nggak lagi kotor, tapi keren kayak gini. Saya keren ya? Bangga produk lokal. Pengennya gitu kita. Karena di luar negeri, petani itu dihargai Bapak Ibu. Dan kaya-kaya. Kita nggak usah bahas itu. Saya juga founder aplikasi Si Aku. Pernah dengar? Pak Bupati pernah ngobrol itu? Nah, di mana itu ngebantu UMKM Pak? Bagaimana produknya sah dibeli oleh desa, sah dibeli oleh camat, sah dibeli oleh Pemda. Bapak Ibu, selama ini kalau Pemda mau cari makan minum, ya udah dia sendiri nih. Kalau di aplikasi kita itu resmi. Misalnya di cash, Bapak Ibu ada usaha, katakanlah paket snack gitu ya, 5.000, 10.000. Nanti dari di cash, klik di aplikasi, langsung masuk ke WA Bapak Ibu. Persis kayak Shopee dan Tokopedia, tapi Riau punya gitu. Dan itu resmi, Pemda nggak bisa putar Pak. Selesai kegiatan bayar, dan nggak bisa dibohong-bohongi lagi. 50 paket ke 50 paket karena terdata dan terlaporkan ke pusat. Saya pengen sebutkan 3 kalimat yang menggambarkan diri saya. Kalimat pertama, saya orangnya visioner, jadi suka melihat ke depan. Kalimat yang kedua, saya orangnya suka membantu orang. Kalimat yang ketiga, saya orangnya suka beda. Nah, jadi Bapak Ibu silakan gambarkan 3 kalimat. Kecuali jangan bilang saya jomblo. Kalau itu nasib ya. Nah, jadi karena minimal Bapak Ibu, sebelum kita bisa mencapai satu titik, kita harus kenal kita dulu. Minimal 3 tadi. Nah, mungkin itu sebenarnya perlu kajian untuk kita mengenal siapa diri kita, tapi bukan di waktu ini. Cuman saya mau kasih tahu, kalian harus tahu kalian itu apa gitu. Semangatnya kapan, patahnya kapan. Nah, jadi itu penting buat Bapak Ibu semua. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Lanjut Bu, izin Bu.
Oke, hari ini saya bakalan ngajakin Bapak Ibu semua, pemuda-pemudi, saya hilangkan Bapak Ibu, pemuda-pemudi semua buat traveling. Itu saya bilang tadi. Ada 3 perangkat yang akan kita gunakan hari ini. Yang pertama, belum Bu. Yang di atas apa? Mas, ya, berarti perangkat yang pertama harus melihat dan memperhatikan. Kemudian yang kedua namanya Slido. Bapak Ibu dari handphone ada paket semua? Terbuka Google, klik slido.com. Nanti kasih tahu. Biar bisa jalan-jalan tadi. Nah, cuman kita jalan-jalan online. Yang ketiga, kasih saya apa? Si Fadil, kok gambarnya hati ini ya? Apa saya kasih perasaan saya katanya? Enggak. Artinya Bapak Ibu, kita semua harus ikhlas gitu. Memberikan semua perhatian kita, keinginan kita supaya hari ini kita dapat manfaat sama-sama. Izin Bapak Ibu, Krani, semua panitia, mungkin di sini beberapa orang saya lihat sudah expert tentang pemasaran, tapi saya mau buat ini jadi lebih sederhana saja. Jadi lebih mudah dimakan untuk semua. Ya Bapak Ibu. Dan saya mungkin ceritanya rada munduran. Karena di sini saya lihat ada yang pengusaha, ada yang belum jadi pengusaha. Yang sudah punya bisnis, angkat tangan. Yang sudah punya bisnis. Usaha kecil kan Pak? Iya, usaha kecil. Jangan bilang usaha kecil. Yang sudah punya usaha. 1, 2, 3, 4, 5. Amin. Ada 5. Berarti, ini 24 Pak? Iya, berarti hanya 20%-an kali ya. Nah, yang selebihnya, itu berarti ada yang belum bekerja, sama ada yang ya sudah bekerja di instansi tertentu. Nah, bukan berarti mereka yang sudah bekerja tidak bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya, makanya judul saya di awal ada namanya intrapreneur dan entrepreneur. Nah, nanti kita bahas secara sederhana. Sebelum kita ngobrol tentang pemasaran, sebelum ngomong bercito tentang pemasaran, saya tarik mundur dulu. Karena tak semua hari ini punya bisnis, tapi kita pengen punya bisnis, kita pengen bantu orang supaya bisnisnya maju. Kita pengen buat kampung kita jadi lebih baik. Kita pengen orang kalau mengenal kampung kita, cerita baik lah yang terdengar kan, bukan cerita-cerita negatif. Intrapreneur dan entrepreneur, ini bukan bahasa dia sebetulnya. Yuk awak sederhanakan. Lanjut Bu. Nah, intrapreneur tadi, ini analoginya macam Bapak Ibu pemuda-pemudi yang hari ini sedang bekerja. Kata dia, intrapreneur itu seorang yang memfokuskan. Walaupun kita bekerja, mau sebagai kepala sekolah tadi, mau di rumah baca, kita memfokuskan pada inovasi, kreativitas, kemudian juga pada ide dan gagasan untuk menguntungkan perusahaan kita. Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang kerja di kantor desa, jangan sampai kita ada di situ sama kita tidak ada di situ tak ada bedanya. Bagus tak ada sama sekali Pak, tak keluar duit gaji orang nih. Jadi orang yang intrapreneur tadi, misalnya Pak Ketua kita tadi dari Karang Taruna, tentu dia ada sama dia tak ada itu beda. Hadirnya kita di tempat kerja itu harus mempengaruhi orang di samping kita. Jangan sampai kita yang terpengaruh. Nah, misalnya di kampus, terpengaruh kawan atau mempengaruhi kawan? Terpengaruh kan tuh. Jadilah orang yang mempengaruhi. Terpengaruh sesekali aja. Cuman jangan terlalu banyak. Kalau terpengaruh itu sancho. Jangan sering-sering ya. Kemudian mau berinovasi. Inovasi ini tak usah berat betul mikirnya. Itu tadi saya bilang. Biasa di dalam ruangan, sesekali awak di luar lah Pak. Tak usah inovasi ini. Pakai teknologi, kita pakai drone, kita pakai satelit tembak dari sini, pakai CCTV dari sana. Tak usah berat-berat macam itu. Ya. Berarti pelajaran pertama, walaupun bekerja nih jangan berhenti nih Pak. Habis tak pengulu nih tak ada nih. Tetap menjadi pekerja yang pengen proaktif dan melakukan perubahan. Lanjut Bu. Kemudian ini entrepreneur, bahasa sederhana dia, pengusaha. Kira-kira apa entrepreneur? Semangat saya nampak mata dia.
Apa? Orang yang memiliki jiwa berarti itu. Hah? Entah. Aku tak tahu kan. Oh, Pak Rani ini ada yang serius nih. Apa tuh entrepreneur? Tidak ada usaha yang kecil. Kita punya sifat mandiri, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Seperti yang sifat pemuda-pemudi tadi. Jadi, tak usahlah cerita berat-berat dulu. Intinya pengusaha itu, dia tak mudah menyerah. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, tidak ada, belum pernah saya jumpa. Ada 1-2 kalau mak bapak dia kaya. Tapi tidak ada pengusaha yang sukses tanpa usaha yang keras. Kita udah mengkurasi Pak 32 produk di sekelas. Tidak ada yang tiba jadi gitu. Pasti gagal dulu, 10 kali gagal, 100 kali gagal, besok jadi, buntung, ulang balik. Jadi tidak ada yang namanya usaha dan sukses dari usaha itu mudah. Bohong. Nah, Jack Ma, orang terkaya di Tiongkok sana, 20 kali ditolak kerja. Kalau masih 5 kali, belum apa-apa lagi. Kalau anak kita 2-3 kali dan nyerah, belum apa-apa. Jadi tidak ada yang mudah, semua pasti diusahakan. Lanjut Bu. 3 karakter untuk menjadi pengusaha tadi. 3 aja. Saya tak banyak-banyak. Pertama, pantang menyerah. Jangan dikuatkan pantangnya. Pantang menyerah. Seperti yang dibilang Pak Ketua tadi, sama abang kita. Terus konsisten. Terus aja gitu. Kira-kira seperti itu. Saya mau kasih tahu bahwa banyak orang ketika Mark Zuckerberg itu buat Facebook, umurnya Bu, baru 26 tahun. Dah buat Facebook. Elon Musk, ini kejegilo sebetulnya Pak. Nak ngirim manusia ke Mars. Orang dah sejauh itu gitu. Dan tidak ada istilah desa tertinggal. Saya tak mau mendengar misalnya kawan-kawan berpikir, wajarlah kami di kampung tak ada. Sekarang kita tak ada batasan. Kita semua bisa lebih baik daripada kampung-kampung lain. Saya yakin. Karena saya sudah keliling ke beberapa kabupaten, Siak termasuk yang paling bagus. Tepuk tangan buat Siak. Terus yang selanjutnya terus belajar. Ya, kadang kita malas belajar. Bohong kalau kita bisa sukses bisnis, kita tak mau belajar. Kalau tak mau baca Pak Budi, minimal dengar video. Play video tentang pemasaran, letak samping kuping nih. Langsung tidur. Atau sampai ngopi. Sesekali selain buka TikTok, tengok juga informasi-informasi gitu Pak Ketua ya. Bukan hanya nengok cewek joget gini aja. Wah, lawa dia. Yang belakang tuh. Jadi bukan hanya sekedar joget. Sesekali tengok informasi tentang bisnis, tengok informasi tentang pendidikan dan seterusnya. Sederhananya kadang mungkin ini bisa berbeda perspektif ya. Abang kita yang di marketing mobil banyak pemahaman, cuma saya sederhananya begini. Pemasaran atau marketing tadi itu sebuah upaya untuk mengkomunikasikan dan mengedukasi produk pada target pasar. Yang Bapak Ibu lakukan di awal tadi, ini masker nih, kalau Bapak Ibu pakai ini tak kena COVID ya. Masker ini canggih nih, ini 3 lapis nih, lapis kedua dia emas nih. Yang macam Bapak Ibu. Itu upaya mengedukasi, memberikan informasi. Harus kita bedakan. Jadi jangan kadang kita berpikiran, termasuk kami, ini juga berhubungan dengan dunia kesehatan. Kalau sekedar membuat orang paham, Bu, kalau melahirkan itu di bidang cara kesehatan, hubungan pemasaran dengan kesehatan. Kalau melahirkan itu di bidang supaya aman, supaya kalau ada operasi bisa langsung ditangani, itu upaya marketing saya. Kalau upaya saya supaya Bapak Ibu pergi ke bidan, itu namanya sales. Saya jemput Bapak Ibu tengah melahirkan, saya bawa ke bidan. Itu sales. Punya paket kita, naik bus gratis melahirkan misalnya. Jadi sederhananya saya ulang lagi, marketing itu atau pemasaran, kita bercuap-cuap, kita bercakap, kita mengiklankan, kita ngasih tahu,
edukasi produk kita kepada orang tadi. Sampai dia bertanya-tanya, sampai dia penasaran. Betul bu, gelas ibu nanti pecah. Ada ibu gelas ibu. Betul bu. Coba lah bu. Oh iya. Itu perilaku marketing. Tapi kalau membuat dia membeli, itu namanya sales tadi. Bukan ibu. Nah untuk awalnya ibu pakai dulu semua. Nah kalau sudah bayar itu sales. Sales tak mungkin terjadi ketika marketing belum ada. Paham ya? Marketing tadi yang bercuak-cuak bercakap-cakap tadi, sales tuh promonya. Makanya beda bu. Kalau misalnya kita bilang pisang goreng kita sedap nih, pisang goreng kita ini kriuk nih. Nah, itu upaya marketing, itu edukasi. Tapi kalau kita bilang, 10 kali beli gratis 1 kali, itu sales. Ada bahasanya branding, nah, ini dicatat pun boleh. Ada bahasanya marketing, ada sales. Nah, contoh sederhana, di siang mau datang band apa yang bapak ibu semua tahu? Bunda Korla, Republik. Oke, nah di siang di depan istana akan datang band Republik. Ya, saya panitia nih, atau ibu panitia, kita buat brosur, nah kita buat poster, kita buat banner, itu namanya iklan. Nah, ulang, ada band mau datang ke siang Republik, konser depan istana, karena saya panitia, saya buat poster. Saya lukis, saya gambar, saya print. Itu namanya. Nah, poster tadi saya tempel di kuda. Saya tempel di badan kuda, plok. Atau kita di bus misalnya. Itu yang dibuat tenda saat motor desiak bu. Kan ditempel tuh di mobil-mobil. Kan keliling kan? Itu namanya promosi. Nah, paham ya? Iklan dengan promosi beda ya? Kalau iklan tak ibu apa-apa kan? Ketika ibu tempel di kuda, kuda lagi keliling-keliling, itu namanya umpuk kuda tadi pergi dari rumah Pak Bupati, dipijak-pijak pakai portender Pak Bupati. Ini contoh ya, tak usah lah Pak Bupati, takut saya. Rumah siapa ya? Rumah Pak Budi. Mobil listrik yang dibeli Pak Budi tadi 266 juta dapat helm tadi, didatang kuda Republik punya usaha ibu ini tadi, dipijak-pijak semuanya. Di tengah-tengah kuda lah, kacau dan dipecah. Itu namanya publisitas. Kira loh, ini mau awak mah hancur mobil Pak Budi mah, rasa di Pak Budi rasa. Grup sebelah hancur mobil. Video masuk TikTok, masuk Facebook, kiralah mobil Pak Budi hancur, padahal baru beli pagi. Nah, habis itu Pak Budi dari dalam rumah, ceritanya Pak Budi ini mau dulu, nengok mobilnya, astagfirullahaladzim, diwawancarai sama wartawan. Tak apa-apa, saya bisa beli lagi, sawit saya banyak. Tak marah Pak Budi. Akhirnya dibahas sama orang. Itu namanya public relation. Bahasa Melayunya diomongkan orang lah. Kalau pertama tadi Republik datang hanya sekedar iklan, Republiknya kita kelilingkan naik kuda. Keliling. Pergi pula ada ini tak usah dicontoh ya. Ini kesegan rumah Pak Budi. Pergi rumah Pak Budi. Dipijaknya dilakukannya sesuatu kegiatan lah, sehingga viral. Publish. Ibu tadi tak perlu lagi promosi, karena ibu dan viral sendiri. Satu siap tahu, karena Pak Budi ini terkenal. Sehingga utang tadi. Di banyak orang tahu contoh. Habis itu Pak Budi ketika mobil dia hancur, dia diwawancarai, malah deh. Akhirnya dibahas lah, Pak Alfred Ibu cakap, luar biasa Pak Budi ini rendah hati, dibahas karena sini. Kita pun komen, status di Facebook, Pak Budi ini luar biasa kayu, mobil rusak tak marah.
kita mesti cari tahu. Kita balikkan ke kita suka nengok iklan yang macam mana? Nah, kita balikkan ke kita. Misalnya kita suka nengok iklan kalau ibu-ibu joget sambil pegang produk kita. Kasih musik, no komen. Itulah cara itu, bisa ya. Lemparkan aja ke kita yang suka dulu. Sederhananya gitu. Sebenarnya secara sistematis banyak kan itu perlu analisis pasar, namanya riset pasar, kemudian riset produk, kemudian kita analisis dan seterusnya. Tapi sederhananya kita tengoknya kita suka dan yang bisa kita buat itu aja dulu. Kalau bisnis yang baru tumbuh, ya kan? Sebenarnya kan bisnis ini makanya sama pemerintah itu dibagi UMKM dan UKM. Ada bisnis, mohon maaf, yang mungkin dianggap kecil tadi, udah yang penting jualan aja. Menjadi pengusaha dan hidup dari usaha itu beda. Menjadi pengusaha dan hidup dari usaha itu beda. Mungkin ada orang usaha sekedarnya, berarti dia tidak akan hidup dari sana. Tapi kalau fokus, dia punya strategi, dia menjaga kualitas produknya, dia pikirkan aku punya 20 outlet, berarti dia mau hidup dari usaha. Beda ya, saya bilang, kalau menjadi pengusaha dan hidup dari usaha itu hal berbeda. Ibu kelompokkan. Kalau sekedar jadi pengusaha udah, misalnya kayak Pak Ketua kita buka counter, satu cukup. Jadi ketika dia pengen hidup dari situ, wah di sana masih kosong, buka cabang. Itu ingin hidup dari usaha. Jadi tentunya kalau pengen hidup dari usaha butuh usaha juga. Jadi jangan berpikiran kalau kita pengen hidup dari usaha tadi kita nggak ada usaha ya bisa. Lanjut. Saya mau kasih hal sederhana saja, mungkin beberapa sudah tahu tentang 4P. Nanti kita bakalan ada tugas tentang 4P. Ya, tentang 4P. P yang pertama produk, P yang kedua price, P yang ketiga place, P yang keempat promotion. Itu bahasa Belanda dulu. Nanti saya jadikan bahasa Indonesia. Saya mau nanti kita akan analisis wilayah kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu boleh sudah bayangkan atau minimal dengan usaha kita sendiri yang sudah punya. Ya, saya akan jelaskan tentang 4P. Pertama ada produk, kemudian harga, cara menentukan harga, tempat jualan dan pemasaran. Ya, produk, tidak usah bahasa Inggrisnya, bahasa itu aja. Produk, harga, minimal itu dulu yang kita tahu ketika kita ingin membuka usaha. Minimal itu kita coret di atas kertas. Lanjut Bu. Produk kopi Pak di tempat kita 10.000 ya, kopi susu di Starbucks 50.000. Itu artinya berpengaruh semua hal. Dan kopinya sama ya. Kalau menentukan produk, yang pertama Bapak Ibu harus cari hal yang dekat dengan diri kita sama kelompok. Oke? Misalnya di kampung kita, masing-masing kan ini perwakilan kampung nih. Nah, Pak Budi sama teman-teman yang lain pikirkan bagian belum punya usaha, apa yang paling dekat dengan kampung saya? Misalnya di kampung kita banyak ubi, berarti ubi misalnya, atau hal-hal yang lain. Jadi kemudian yang kedua, mulailah dari buat yang paling kecil dulu. Kalau bahasa Belanda ya, minimum variable value. Tapi bahasa kita buat yang kita bisa dulu. Misalnya Pak Ketua tadi kan, sini belum ada konter. Minimal dia buka meja satu, ditulisnya situ saya jual pulsa. Belum dia buat sewa rokok, belum dia etalase. Itu maksud saya minimal. Ya, jadi dalam produk tadi, pertama kita harus pikirkan yang dekat dengan kita dulu. Boleh kita mau cari yang jauh, tapi ketika kita sudah seprospek itu, wah aku nak bisnis teknologi, udah kita sarjana IT, aku punya investor, lain soal. Tapi minimal mencari produk, cari yang dekat dengan kita, cari yang mudah dulu Pak. Kemudian cari yang kita suka. Misalnya kayak Pak Ulu tadi suka hidroponik, ya udah dari pulau aja.
Tapi perlu inovasi-inovasi ya. Tapi bahwa minimal produk itu ada di diri mereka, pertama yang dekat, kemudian yang kedua buat yang bisa, sama yang ketiga yang kita suka. Ya. Pertama apa tadi? Yang dekat, yang kedua mulai dari yang kecil, yang ketiga mulai dari yang kita suka. Jadi lanjut. Kemudian harga. Secara teori harga itu biaya ditambah keuntungan. Macam-macam. Ini sebetulnya untuk menentukan harga pun secara sistematis kita perlu analisis. Tapi ini sederhana saja dulu. Di mana harga itu biaya ditambah keuntungan. Biaya ditambah keuntungan. Di mana biaya itu biaya produksi bahan baku, alat kita, misalnya, ditambah biaya pemasaran tadi, promosinya. Kenapa? Karena bisnis itu butuh promosi. Walaupun promosinya Bapak Ibu yang jalan kaki ke sekolah-sekolah, kan pakai minyak kan ya modalnya. Harusnya dipikirkan. Tentunya tadi jangan sampai bisnis itu dibagi aja semua dengan uang sedekah. Kalau kita sebuah bisnis, buat panti asuhan sekali atau yayasan. Karena namanya bisnis harus diperhitungkan. Sederhananya begitu. Ketika sudah dapat biaya tadi, biaya produksi ditambah biaya pemasaran, ditambah keuntungan. Contoh, pop ice, ya sederhana pop ice. Nah, kita dari semua satu ini, anggaplah kita dapat 100 bungkus pop ice, anggaplah gitu kan. 100 bungkus pop ice itu kira berapa modal? Atau 10 lah biar lebih sedap. 10 bungkus pop ice, satu pop ice 5.000 kan? 5.000 kali 10 50.000 itu modalnya berapa ya? Bungkus plastik ada nggak 10.000 atau 20.000? Oke, satu pokoknya 1.500 kali 10 15.000. Berarti ibu nih modalnya itu 15.000. Lah 2.000 lah. Dia sendiri ragu. Saya tengok besok untuk nih 2.000, 1.500. Semuanya satu pack. Oke. Untuk jadi satu bungkus pop ice itu modalnya Pak 2.500. Nah, udah cukup. Oke. Modalnya 2.500. Ini itu pentingnya Pak. Ditambah kita nak mengubah biaya pemasaran gitu. Sebetulnya kan ini boleh dihitung. Sebenarnya harus dihitung. Contoh, kalau nak promo dalam Facebook sebetulnya kan tak bayar. Tapi itu bisa bayar. Untuk dijangkau 1.000 orang siap, itu kita promonya 14.000 rupiah. Itu 1.000 orang menerima promosi. Artinya kan, anggaplah kita begitulah. Kalaupun anggap ibu biaya ibu keliling-keliling, anggap setiap keliling ini saya habiskan 1 liter minyak, berarti 1.000. Berapa 10.000? Minyak 10.000, berarti modalnya 13.000. Berarti modalnya berapa tuh? 2.500 tambah 13.000? Hah? 2.500. 15. Sorry, tadi modalnya berapa? 25.000 berarti ya, karena 10 ya. Oke, 25.000 ditambah 13.000. Berapa tuh berarti? 40? 38.000. Sorry, tadi bukan 2.500 karena kali 10 kan, 10 pack. Berarti dalam 10 pop ice itu modalnya 25.000. Biaya promosinya 10.000. Kenapa? Karena barang tak dipromosikan tak laku, itu inti. Berarti modalnya 38.000. 20% dari 38.000 berapa? Jadi kita sudah dapat tuh biaya tadi 38.000. Hah? Coba Bapak Ibu semua handphone dibalik dulu. Handphone dibalik. Saya mau 10 detik tanpa mikirin apapun. Tanpa mikirin handphone, tanpa mikirin hutang, tanpa mikirin istri. 10 detik, kosongkan aja pikiran. Jangan sampai kerasukan dulu ya. 1, 2, 3. Rasa api gitu udah kita tenang. Hari ini kita sedang tidak mikirin apa-apa, kita relax.
Relax, ya bosan mikirin WhatsApp, bosan mikirin apapun. Yang ada kayak cuma diri kita. Kata Allah, dan dialah Allah yang akan memberi manusia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah melaksanakan urusannya dan menepati janjinya. Hari ini, ketika Bapak Ibu semua ingin menjadi seorang entrepreneur, tidak usah takut, karena Allah pasti cukupkan. Karena kata Allah, barang siapa yang berusaha dan bertakwa, Allah pasti kasih rezeki. Bayangkan ketika semut, ketika cacing di dalam tanah, Allah hidupi dia. Apalagi kita yang menjadi khalifah di muka bumi. Ketika Bapak Ibu membantu orang lain untuk usaha menjadi sukses, mengembangkan desanya, mengembangkan potensi wilayahnya, Allah pasti ganti. Ketika itu sebuah kebaikan. Hari ini, kalau bukan kita yang memikirkan nasib kampung kita, siapa lagi? Mungkin orang kampung sebelah yang memikirkan kampung kita. Hari ini kalau bukan kita yang memikirkan nasib teman kita, orang tua kita, adik kita, atau abang kita, siapa lagi? Jadi saya mau hari ini kita tanamkan dalam diri kita rasa nasionalisme untuk memajukan kampung. Dengan kita memajukan kampung sama memajukan diri kita sendiri. Dengan kita memajukan kampung sama kita memajukan Siak. Dengan kita memajukan kampung sama kita memajukan Indonesia. Saya mau Bapak Ibu semua resapi seperti ini. Tak usah takut ini untuk rezeki Allah. Allah pasti kasih kita rezeki. Kalau mau usaha, serius usaha, bangun usaha. Kalau pengen bantuin orang, bantuin orang. Maka Allah juga akan kasih kita rezeki. Hari ini mau sudah punya usaha, mau belum punya usaha, lakukan yang terbaik di kita. Saya yakin pulang dari sini Bapak Ibu semua bisa berubah dan bisa menjadi lebih baik. Setuju? Saya yakin setelah ini Bapak Ibu semua bisa lebih bermanfaat dan membantu orang banyak. Saya yakin setelah ini insya Allah rezeki Bapak Ibu semua akan murah. Amin, amin. Saya mau ini titip balik Bapak Ibu, terlepas berapapun umur kita, dimanapun posisi kita hari ini titip balik. Kita harus menjadi sukses, kita harus bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin itu gambaran tentang pemasaran. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya berharap itu ada manfaatnya. Walaupun panjang, saya tahu tidak semua mungkin masuk ke dalam pikiran kita, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah ini, berubahlah menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang banyak dan diri kita sendiri. Terima kasih Bapak Pengulu, Bapak Rani, semua panitia. Maaf atas segala kekurangan. Sesi pagi saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.